Wah, entah dia ngerapal apa, aku nggak tahu. Pokoknya ngeluarin gerakan-gerakan yang aneh itu nggak ngerti lah. Aku ini jurus apa kok gua belum pernah lihat. Yang terlihat di atas tenda cewek itu, anjir, pocong men. Pocong. Bukan satu, 5 atau 6. Jadi gini nih, curug, di atas tenda itu lompat lagi gitu, curug kayak lagi pesta di atas. Itu sadis sih. Aku cuma kelihatan, hilang bang. Itu pun samar-samar aku kelihatannya, nggak jelas, kelihatan banget gitu. Itu yang terjadi. Makanya gitu terus. Tadi kan aku bilang ya, ada bina damping dari luar yang memang dampingi kita sama ibu. Langsung, wih, air panas aman. Sampun bu, ambil air itu galon. Bukan galon, di jerigen. Ambil jerigen, ambil gelas, taruh. Jadi gelas itu air panasnya mungkin sepertiga, terus air biasanya ditaruh sehingga airnya cuma setengah. Tadi kan aku bilang ya, ibu guru kami ini, pembina pramuka kami ini, beliau praktisi juga kan, gelar gitu. Nah, minggir kan. Udah kamu pokoknya baca-baca, suruh baca-baca sana, temenin Pak Guru, temenin kita temenin. Wih sini, jagain mereka, nggak tahu apa. Pokoknya suruh jagain aja. Lihat sekeliling. Nanti kalau yang terjadi apa-apa, kamu harus ngawasin. Terus bilang ke kami, iya. Mereka bertiga, men. Airnya itu ada 6 kalau salah, 6 gelas, 2 ke 4, 6. Terus mereka ibu di sini, terus bina damping kami berdua di situ. Udah bersila semua gini semua, men. Ibu tuh gini, nggak tahu tuh ngapain tuh, nggak tahu. Itu pahlawan. Wah, gitu. Aku kan serem, men. Seremnya bukan apa-apa, gua nggak bisa aware nih masa keliling gua apa nih yang bisa aku jawab. Waktu itu kan mungkin ada hewan buas atau apa, mungkin mereka terganggu dengan keributan itu terus mereka turun, itu doang dalam pikiran, nggak yang Saat itu yang teriak masih itu terus, men. Buset dah. Itu kenceng banget. Nah memang kondisinya saat itu kayaknya cuma tenda kami deh, kayaknya cuma kami yang ke situ. Orangnya weekdays itu bukan weekend gitu. Kalau weekend memang tempat itu rame gitu ya. Yang keluarga ke situ lah apa gitu. Dan mereka ritual ada kali sekitar 10 menitan gitu, 10 menitan terus diambil. Wah gitulah pokoknya dengan ritual yang itu. Ya panggil temenmu. Dana kalau nggak salah waktu itu deh, atau Dana atau Dimas ya, aku lupa. Woi, let's say Tesar lah ya. Tesar, sini, dipanggil ibu. Datang apa? Kasih minum. Pokoknya nanti kalau nggak mau minum, paksa. Gak apa-apa nih bu, saya kasih sana. Udah. Jadi di atas kan ada beberapa guru juga. Seingatku waktu itu ada 6 pembina ikut kami. Jadi ada 40 anak, ada 6 pembina dari sekolah, 2 bina damping dari Waran atau Parcap, aku lupa waktu itu. Jadi berdelapan itu total. Yeah. Nah, tadi kan bertiga ke sini, sisanya di situ kan. Pak, kata ibu ini suruh gini. Ya udah, bu, ini udah. Paksa gini tuh ngelawan. Itu berat, men. Aku ingat itu ngasih minum ke temanku yang perempuan itu, kecil badannya. Aku kan tingginya 178 ya, dia paling 150-an, kecil badannya. Begitu dipegang sama bapak pembina gini, kan yang lain kan megangin yang lain, pegang gini, matanya itu merah, bro, merah terus ngeliat itu. Begitu aku deket tuh, gitu, lu rasanya kayak, kita jadi gini, mereka tuh kayak nyerang psikis gitu, macam kayak gitu kan. Tidak pegang gini, otomatis ngelawan dong. Itu kuatnya minta. Ayo, bentar, cuma pegang tuh. Pokoknya gimana caranya supaya menghindari minum itu. Mungkin dia tahu apa yang di gelas itu. Sampai aku yang sebenarnya gitu, sekuat tenaga terus aku doain gitu. Jadi nggak suruh minum pelan-pelan kayak minum sirup gitu, langsung gitu, tutup. Gelas taruh mulutnya begitu gelap langsung gitu. Tambahin satu lagi, wah itu kondisinya chaos, men. Bener-bener chaos. Yang cowok yang lain tuh pada di dalam semua. Siapa ini? Oh ya ibu ngomong, yang cowok baca.
Padahal kan kami sekolah namanya sekolah umum ya, ada yang Kristen lah, ada yang Hindu, ada apa. Oh, mereka tuh sibuk dengan ini sendiri-sendiri. Ada yang baca Al-Fatihah, ada yang baca surat-surat lain. Ibu jagain yang cowok, yang bertiga ini jagain yang cowok. Jangan sampai dari sana lari ke sini kan dulu tuh. Kalau kesurupan tuh kalau katanya ya, misalnya lu kena nih, sudah bisa keluar, terus ke siapa lagi gitu. Siapa lagi gitu. Ibu tuh pindah saya. Pindah. Alhamdulillahnya enggak. Bu, naik lagi. Gimana sampun, Bu? Udah semua. Jadi begitu habis minum, langsung hilang gitu. Ya, selesai kan. Wah, itu namanya baju kuyup lagi, badan tuh panasnya itu panas. Ya panas kita kan olahraga ya, men. Lawan-lawan gitu terus sibuk chaos segala macam. Ya gitu semuanya. Pokoknya ditenangin. Yang cowok tuh mulai ada yang panik, ada yang takut, ada yang segala macam. Ya tenangkan diri, ngaji, yang pengajian yang mau doa segala macam, Tuhan Yesus segala macam. Semua doa. Tenang. Ibu masak air lagi. Wait, masak air, kasih air hangat, semua dibacain gitu sama ibu sama. Semua minum, ada tenang pokoknya. Ini kan ditunjuk tadi aku bilang ada teman-teman yang memang stand out lah di antara mereka gitu. Kalau aku kan karena memang bukan stand out itu, misalnya ya sama kamu saya kebetulan ditunjuk aja gitu. Jadi teman-teman saya nggak boleh tidur, pokoknya kamu melek sampai pagi sampai subuh sama bapak sama ibu. Oke Bu, ikut mereka. Jadi kami melek melek sampai pagi. Alhamdulillahnya sampai pagi itu nggak kejadian apa-apa. Setelah itu chaos itu mulai rapi, kalau aku nggak salah, ibu minta ditemenin, temenin ke bawah. Takut Bu, temenin ke bawah. Oh iya. Gue maksudnya gini, aku tahu ibu ini praktisi, cuman ya kan gue ya masih kelas kroco lah gitu loh. In case something happen kan gue terus, Bu kami berdua ya wes ayo. Mau kemana Bu? Mau ke bawah ke Kuncen ya. Kuncen kan biasanya Kuncen tuh harusnya nggak jauh ya. Harusnya nggak jauh. Waktu itu sekitar 800 meter kok. Nggak bawah, paling cuma jalan 10 menitan apa ya, 10 menit ke bawah dulu. Pesan ibu selama turun satu, pesan saya satu. Kamu bawa senterin jalan. Jangan senter kemana-mana, ke pohon kemana enggak. Jangan ya. Tenan ya. Malah makin negang gituin ya. Iya. Lu penasaran kan? Iya. Aku tuh gitu men. Nggak tahu kalau temanku mungkin udah karena dia bisa ya, makanya dia tenang. Senterin jalannya ibu. Gue iseng itu literally. Sih kok nggak boleh, kenapa? Why gitu. Gue senter ke atas, langsung gue matiin cedet. Tahu nggak? Oh ini kan namanya gini, lereng gunung itu vegetasi masih tinggi, ya kan? Pohon masih tinggi, masih rapat gitu. Kalau di kaki-kaki gunung begitu masih rapat, masih tinggi. Jadi batang pohon masih besar. Kalau semakin ke atas, semakin vegetasi kecil-kecil, pendek gitu sampai akhirnya terbuka. Saat, gue ke atas kali, 3 detik doang, deng, langsung ke sini. Lo tau yang boleh apa? Itu pohon men, pohon gini, ada kepala ngomong gitu kan. Tapi memang waktu itu kan ibu di tengah, temanku di depan, aku di belakang gitu loh. Jadi kita jalan tuh begitu, bukan jalan bareng gini, tapi begitu, somehow kayak gitu. Nggak tahu ceritanya gimana. Cewek, cowok? Apa tuh? Gak jelas, pokoknya itu kepalanya itu botak gitu, matanya gede, terus matanya itu putih kan. Maksudnya nggak ada pupil? Nggak ada putih. Harus nggak menulis surat-suratnya. Mungkin ibu tahu ya, tapi udah gitu terus akhirnya kita ketemu sama Kuncennya. Jadi kejadian apa Bu? Gini. Oh ya, santai. Udah punya ini enggak? Nah, waktu itu yang beliau minta itu bumbu dapur dan kopi hitam. Bumbu dapur dan kopi hitam. Kalau ada terakhir tuh minta ada nggak spesifik, dia nyebut rokok, satu merek rokok itu Gudang Garam. Nah, selalu ada itu ya atasnya. Nah, terus Pak Guru
demi menjaga dignity-nya, kita tahu beliau merokok, nggak bawa men. Wonten Pak. Terus tanya anak-anak kan, tanyain anak-anak ada yang bawa rokok nggak kayak gitu. Ya gini lah, kita bandalnya anak SMA kan kadang ada yang di luar rokok lah, namanya SMA kan nyoba-nyoba rokok gitu. Kayak gitu. Ada yang bawa. Merek itu gudang garam merah keren. Bawa sebatang, rencananya mau dibakar di jalan. Itu maksudnya ganti dupa atau apa gitu ya? Enggak, emang mintanya rokok. Jadi bumbu dapurnya itu kan kita masak ya, pasti siap. Yang diminta kalau saya nggak salah ingat itu terasi, bawang merah sama cabai merah besar kalau nggak salah. Kalau nggak salah 3 itu ya. Sama kopi, sama rokok. Bikinan lah. Nanti enggak, Bu, temani saya. Bu, ya Mbak, udah saya kalau Bapak. Ke atas mereka, ke atas. Jadi kan atas bukit. Ya, jadi kita di sini kaki Gunung Lawu hitungannya masih perbukitan kan? Masih perbukitan. Jadi bukan di, jadi Gunung Lawu seret, nah di sini sebelah itu ada perbukitan. Gitu. Di situ, ya kalau nggak salah Kalisoro itu hitungannya perbukitan. Tapi sudah masuk area kaki Lawu. Nah, mereka naik ke atas. Jadi kita kan jalan begini. Nah, camping ground kita di sini, campsite kita di sini, mereka naik jalan. Udah nggak berselang lama 10 menit terus turun. Udah kalau bisa. Yang belum ngantuk nggak usah tidur. Yang ngantuk pengen tidur silahkan tidur. Udah gitu ditunjuk temenin bapak sama ibu ini. Oh iya Pak, termasuk saya nggak tidur sampai pagi. Nah temennya yang perempuan kalau bisa semua tidur. Kasih tahu sama bapak, udah aman kalau mau tidur. Yang tidur cuma yang tadi kesurupan. Capek. Udah otomatis kan hilang tuh baca. Yang lain nggak ada yang bisa tidur. Akhirnya ya udahlah ibu pembina di situ nemenin baca tilawah, semua tilawah. Wah semua tilawah yang ada. Ada yang sholat malam segala macam. Kayak gitu sampai subuh. Akhirnya subuh, terus kita sholat. Akhirnya ada kajian tadi kan yang jaga shift malam kan bapak ini kan guru agama. Ya kan guru agama. Nah si ibu ini memang praktisi kejawen lah. Jadi memang mereka ini rukun tapi sebenarnya berseberangan. Ya. Dia sih tausiah lah gitu, habis sholat subuh jamaah dikasih tausiah bahwasanya gini. Cuman ya lumayan membuat kita tenang lah karena dari kejadian itu sekitar jam 1 itu sampai subuh tidak ada lagi terjadi. Dipesenin sama ibu di malam itu yang akhirnya setelah sama kuncen naik itu turun itu jangan nanya yang aneh, nanti kita bahas aja di sekolah. Kasih tahu teman-temanmu, jangan kosong, jangan wah gitulah macam-macam lah. Wes akhirnya acara pagi, apel pagi dan segala macam, bikin sarapan, sudah akhirnya kita pulang sekitar jam 10. Beres semua, tenda sudah di packing, barang-barang sudah di packing, jemuran ya belum kering. Kita rencana pulang sore sebenarnya kan, tapi belum ada kejadian itu ya pulang beres, jalan kita ke bawah. Nah pulang ke sekolahnya itu truk apa namanya? Kita kan pakai truk engkel dulu tuh kalau nggak salah. Iya engkel atau truk TNI ya. Ada ya kalau lupa. Karena sekolah kami itu dekat sama ini sama Mako TNI. Udahlah kita pulanglah ke sekolah. Pas pulang ke sekolah men, itu kan yang putri satu truk sendiri sama ibu Bina Putri, yang cowok kita satu truk sendiri sama bener. Ada satu temanku itu mulai dari kita turun dari parkiran sampai sekitar 5 km. Pokoknya nggak 15 menit dari meninggalkan area itulah, area parkiran. Dan itu terus kan kita kalau truk itu kan kita truk itu modelnya kita ada yang berdiri di tengah, di sini kursi kan ya. Jadi pada duduk, iya, di sini tas, ini duduk, sisanya berdiri. Itu truk ini ya truk tentara. Kalau nggak salah dulu truk TNI. Kalau aku nggak salah ya. Semoga benar karena ini it's been a while. Berapa tahun yang lalu ya. Kayak gitu. Nah wes akhirnya wah asik ya. As if nothing happened. Tuh lagi ngomong lagi. Kenapa tak enggak?
aku nih sekolah wae aku tak ceritani ning sekolah wae. Ntar sampai sekolah aja gue ceritain. Udah, terus lama bisa. Kan? Dan perjalanan sampai sekolah lancar. Dia lihat ke belakang truk. Di belakang truk. Urutannya gini, truk Putri, truk kita, dia itu kayak ngelihat di gitu, tapi di pinggir jalan gitu. Oh, ke pinggir jalan. Kita jalan seror gitu, dia ngelihat di sini. As if ada yang ngikutin atau apa. Oh iya. Sambil try to make sure gitu, apa ya? Ayo Bebit ya. Lulus sendiri biasanya nyelemur itu apa ya? Mengalihkan omongan lah gitu dari supaya nggak ngobrol itu lagi. Udah sampai sekolah kita bongkar, sudah istirahat lah kita. Kan capek ya perjalanan jauhnya. Itu kami sekitar 30 kiloan lah dari sekolah. Jadi lumayan, mungkin sekitar 1 jam. Ya. Kurang lebih itu. Sampai sekolah, turunin barang-barang. Nah yang tugas, kita bagi tugas, ini ngerapiin ini, lalu balikin tempatnya lagi. Apel, pembubaran, udah selesai istirahat. Yang mau pulang, yang masih mau di sini pulangnya kan nanti boleh. Ya kita kan namanya gitu kan ada warung kita mil dulu lah sampai gitu, pulangnya gak ntar lah gitu. Soalnya kan tasnya berat segala macam gitu. Aku termasuk yang stay di situ karena aku penasaran ini bocah ini ngapain tadi ngeliat pinggir jalan. Tapi bukan temanku yang partneran jaga ini. Ya. Ini anak yang memang di tenda mulu gitu. Dan mau jadi ngopo. Tadi sebenarnya kenapa kalau ini lihat ini? Gini wit. Tadi itu aku lihat ada bapak naik motor. Bajunya kuning. Tapi naik motornya itu naik motor ke depan. Cuma ngeliatin mobil terus. Kan aneh ya? Aneh nggak lu men? Ini naik motor nih, harusnya kita kan gitu ya? Oh ya, gitu. Enggak, ini matanya ke sana, tapi motornya jalan ke depan gitu. Maksudnya, iya. Maksudnya kan sampai sini, kalau nggak salah waktu itu sampai ke daerah Tawangmangu. Tawangmangu itu udah di bawah sudah. Jadi Tawangmangu itu perbatasan antara Highland sama dataran biasa lah, mulai nanjak tuh di Tawangmangu. Kalau misalnya di puncak di sini di Ciawi lah gitu. Nah lepas Ciawi kan nanjak tuh dari situ. Terus itu dia belok kiri terus hilang. Kan aneh yo. Maksudnya dia tetap fokus lihat fokus truk, bukannya lihat ke depan. Bukan lihat ke depan, jadi ngeliatin begitu kepalanya dia nongol, dia ngeliat gitu. Nah dia ngeliatnya dia, ya iyalah gitu lu ngeliat aja gitu. Terus mukanya gimana? Penasaran mukanya dong, mukanya flat. Gak ada ekspresi, pokoknya kosong lah tapi ngeliatin terus gitu, matanya mata sayu gitu, motornya bengeng gitu. Nah kami pemikirannya saat itu kan pagi ya gitu, maksudnya aku nggak ngerti aku pokoknya, makanya mau herannya gitu aku antara takut penasaran ngono gitu. Nah begitu kita sampai Tawangmangu terus dia belok, hilang gitu. Laporlah gue ke ibu kan, terus kata ibu itu sebenarnya mau ngikut siapa aja yang nengok ke dia. Waduh, tapi udah diusir sama ibu, aman lah gitu kejadian. Akhirnya itu jadi cerita kesini tiap pelatihan pramuka itu jadi motivasi buat adik-adik kita supaya, karena kan memang sebenarnya sebab utamanya adalah ketika ini cowok sneak out ke tenda cewek karena mereka baru jadian. Itulah yang mancing gitu loh. Padahal kita dari sekolah sudah dikasih tahu jaga adab, jaga attitude, jangan berbuat macam-macam. Ya walaupun mereka cuma ngobrol ya, tapi kan ya kasarnya di tempat orang gitu loh, jaga sikap lah gitu. Dan ini sudah di warning gitu loh. Ternyata kelepasan juga, kok bisa nih, jago sih ini bocah bisa sneak out kayak gitu. Dan kebetulan kok dia bisa di pinggir banget gitu loh tidurnya. Ya orang pacaran gimana sih? Dan kebetulan dia kena. Nah, itu kita jadikan motivasi untuk yang pertama sebenarnya misinya kita jadikan gini sama adik-adik yang kelas 1 atau pas kita bina damping, maksudnya kita bina damping itu kita jadi pembina pendamping guru kita yang ngajar kemana. Kita jadi bina damping, ngajari tali temali lah, baris berbaris, segala macam PDKK, navigasi gitu. Dan di situ kita jadikan cerita dan kejadian Kalisoro ini jadi
satu buat nakut-nakutin mereka in a good way, maksudnya if you don't behave they'll get angry gitu. Jadi lu tanggung risiko lu sendiri kalau nggak bisa dikasih tahu. Yang kedua, namanya di tempat orang harus ada, dijaga gitu. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi memang mereka diciptakan sama Allah. Nah, bentukannya seperti apa? Allah alam. Gitu kan. Ya, itu selalu ditanamin. Yang ketiga, selalu berdoa dimanapun berada. Sama yang keempat ya biasalah. Javanese itu selalu ngomong kulon nuwun di tempat baik. Gitu. Yang ibu-ibu guru yang ditanamin itu. Jadi itu positifnya adalah kita bisa jadikan itu sebagai bahan buat motivasi anak-anak supaya jaga itu mereka di alam. Karena memang di luar itu kan, di luar permukaan aku kadang masih naik gunung atau kemana sama teman gitu. Namanya nyampah di gunung, masalah itu udah hari-hari vandalisme itu, Tesar pernah di sini, itu udah ya. Wah, kacau lah pada saat itu tahun 2000 itu masih jadi itu yang buruk lah. Makanya ditanamin dari awal teman-teman. Kalau ntar lo lanjut, lo jadi pecinta alam, lo harus bisa jaga sikap. Itu ceritanya. Tuh tadinya gue baru mau tanya nih, sebenarnya penyebabnya apa sehingga mereka mengganggu. Tadinya gue agak seuzon gitu ya, ganggu sih gitu kan. Ternyata mungkin itu ya sebab-sebabnya. Dan mereka tuh udah jengah juga kali ya dengan begitu banyaknya pengunjung ke sana, mungkin yang mungkin ya secara perilaku tuh menurut mereka kurang pantas gitu ya. Wah, gini lagi nih. Ya udah deh, coba lah ya, ajar yuk gitu. Bisa jadi. Karena memang pada saat itu memang dalam tanda kutip Gunung Lawu itu kan tempat buang ilmu hitam ya. Kan banyak kejadian, teman-teman kalau misalnya googling di YouTube itu kan nemu cerita horor yang petilasan inilah, orang bertapa di sinilah, ada segala macam istilahnya itu, naruh apa-apa saja di mana-mana. Memang tempat itu untuk itu gitu loh. Jadi memang banyak if you want to have something berkaitan dengan itu ya it's right place to be. Mantap, Masya Allah bro. Ini cerita yang menegangkan buat gue ya. Pengalaman yang pramuka ya teman-teman yang ada pernah ikut pramuka, camping di mana, kemah di mana. Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa, mencengangkan sekali. Kita lanjutkan di episode berikutnya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.